Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu rabies. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Rabies adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari golongan rhabdovirus. Penyakit ini menyerang sistem saraf pusat baik pada manusia maupun hewan. Nah, penularannya terjadi melalui gigitan atau kontak air liur hewan yang terinfeksi. Sayangnya, jika gejala klinis sudah muncul, rabies hampir selalu berakhir dengan kematian. Menurut WHO, rabies adalah penyakit zoonosis yang paling banyak menyebabkan kematian setiap tahun. Sekitar 59.000 kasus di seluruh dunia. Anak-anak 5-14 tahun adalah kelompok yang paling rentan. Benar sekali. Ini menjadi peringatan besar bagi kita. Mari kita bahas lebih dalam tentang gejala klinisnya. Masa inkubasi rabies biasanya 2-3 bulan, tetapi bisa lebih pendek jika gigitan terjadi di area yang dekat dengan sistem saraf pusat, seperti di kepala atau di leher. Nah, gejala awal bisa meliputi demam, nyeri di sekitar luka, dan sensasi aneh seperti kesemutan. Kemudian berkembang menjadi gejala yang lebih berat seperti hidrofobia, halusinasi, atau aerofobia. Ada dua jenis utama rabies. Yang pertama, rabies ganas yang disertai dengan hiperaktivitas, dan yang kedua, rabies paralitik yang lebih jarang tetapi sering salah diagnosis. Wah, itu cukup menakutkan ya. Tapi bagaimana sebenarnya virus rabies bekerja dalam tubuh? Virus ini sangat spesifik. Setelah masuk melalui gigitan, virus bergerak ke sistem saraf melalui sinaps saraf perifer. Ia menyebar ke otak dan menyebabkan peradangan fatal. Dalam tahap lanjut, virus kembali ke sistem saraf tepi dan menginfeksi kelenjar ludah yang memungkinkan penularan lebih lanjut. Itu menjelaskan mengapa tindakan pencegahan seperti vaksinasi setelah gigitan sangat penting. Bagaimana dengan cara penularan pada hewan? Penularan pada hewan biasanya terjadi melalui gigitan juga. Hewan yang sering menjadi reservoir adalah anjing, kelelawar, dan rubah. Menariknya, di beberapa negara, kelelawar vampir menjadi sumber utama penularan rabies pada ternak. Membahas ini, kita tidak bisa lepas dari pendekatan One Health. Bagaimana konsep ini bisa membantu pencegahan rabies? Pendekatan One Health sangat penting karena mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Misalnya, vaksinasi massal pada anjing bisa secara signifikan mengurangi risiko rabies pada manusia. Selain itu, edukasi masyarakat dan pengawasan kasus rabies juga bagian dari strategi ini. Bahkan, program vaksinasi oral di beberapa negara itu sudah terbukti efektif loh mengurangi kasus rabies pada hewan liar. Tetapi, tantangannya adalah kurangnya koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sumber daya. Itu benar, kita juga perlu membahas edukasi publik. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rabies? Kampanye pendidikan adalah kunci. Misalnya, memberikan informasi kepada anak-anak di sekolah tentang cara menghindari gigitan hewan atau melaporkan gigitan segera. Selain itu, pemerintah harus memastikan akses vaksinasi dan profilaksis pasca paparan tersedia. Kita juga harus meningkatkan pelaporan kasus rabies. Sistem pelaporan terpadu antara sektor kesehatan manusia dan hewan itu bisa membantu dalam memonitor dinamika penularan kasus rabies dengan lebih baik. Teman-teman, sebelum kita akhiri diskusi, mari kita bahas bagaimana penerapan One Health ini berjalan di Indonesia dan dunia. Penerapan One Health di Indonesia itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral. Misalnya, sektor kesehatan, kedokteran hewan, dan lingkungan bekerjasama untuk menangani rabies, terutama di daerah endemik seperti Kabupaten Minahasa. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama ini masih terbatas, sehingga diperlukan komunikasi dan pemahaman yang lebih baik. Saya pernah mendengar tentang aplikasi teknologi
seperti Nasu Suwoho. Apa kamu tahu lebih banyak tentang itu? Aplikasi Nasuswoho memungkinkan masyarakat melaporkan kasus rabies dengan diagnosis mandiri. Selain itu, ada aplikasi Rakon yang dikembangkan selama pandemi COVID-19 untuk meningkatkan pengawasan dan keterlibatan masyarakat, termasuk vaksinasi rabies pada hewan. Ini benar-benar inovatif. Bagaimana dengan inisiatif lokal dan nasional? Salah satu contohnya adalah inisiatif lokal di Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau yang berhasil menurunkan kasus rabies. Strategi kebijakan top-down di Kabupaten Ketapang juga menjadi contoh pendekatan nasional yang bisa direplikasi di daerah lain. Menarik. Kalau kita melihat penerapan One Health di dunia, apa yang bisa kita pelajari? Di Eropa misalnya, program vaksinasi rabies oral pada satwa liar sangat efektif mengurangi kasus rabies. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Di India, sistem pengawasan pasif digunakan untuk mendidik masyarakat tentang pencegahan rabies. Hasilnya, tingkat vaksinasi dan kesadaran masyarakat meningkat. Contoh lain adalah negara Nigeria, di mana keterlibatan komunitas lokal itu sangat penting dalam mengatasi wabah rabies. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kesuksesan pendekatan One Health membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal. Setuju. Edukasi juga harus disertai dengan akses vaksinasi yang mudah. Contoh, program vaksinasi massal di Tunisia menunjukkan bahwa edukasi dan akses yang baik bisa mengurangi risiko penularan secara signifikan. Kesimpulannya, pendekatan One Health di Indonesia dan dunia mengajarkan kita bahwa kolaborasi, teknologi, dan edukasi adalah kunci untuk mengatasi rabies. Mari kita jadikan diskusi ini sebagai langkah awal untuk memperluas kesadaran tentang pentingnya pencegahan